Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhi badalun nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'd. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit uraian hikmah yang bertema Ramadan yang dirindukan. Ngomong-ngomong soal rindu, dalam bahasa Arab, istilah rindu biasa dikenal dengan kata syauq. Hal ini memiliki kemiripan makna dengan istilah duri dalam bahasa Arab, yaitu syauq. Antara rindu dan duri dalam istilah bahasa Arab hanya dibedakan oleh satu huruf saja, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Seolah-olah dengan keindahan bahasa Arab ingin menjelaskan dan ingin menegaskan, jika rindumu tidak tersampaikan kepada yang seharusnya, maka engkau akan merasakan laksana tertusuk duri. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, rasa rindu adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting dari segalanya adalah menjaga rindu itu pada yang pantas untuk kita rindui. Sebagaimana kita merindukan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan begitu, rasa rindu yang terasa laksana sebuah duri yang bersarang di hati, ketika kita gunakan untuk merindukan makhluknya Allah, maka akan berubah laksana bunga mawar yang sedang bermekaran jika Sayyidil Mursalinlah yang kita beri porsi rindu yang paling besar. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, sebuah anugerah yang besar kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang agung dan mulia, bulan yang kedatangannya dirindukan oleh para kekasih Allah. Dan hanya kekasih Allah lah yang merindukan datangnya bulan yang mulia ini. Yang tidak pernah merindukannya tidak akan merasa perlu untuk menyambutnya. Yang tidak rindu untuk menyambutnya tidak akan pernah merasa bisa untuk memuliakannya. Dan yang tidak memuliakannya tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton Tama TV yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang layak untuk kita rindukan. Karena di dalamnya terdapat ampunan, keberkahan, serta berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam bulan suci Ramadan. Adapun janji-janji Allah di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati min syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyu qabli." Telah diberikan kepada umatku 5 pemberian yang tidak pernah Allah berikan kepada umat selain nabiku. Amma wahidan, adapun pemberian Allah yang pertama, min awali syahri Ramadan yang durullah ilaihim. Pada awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Barang siapa yang dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Wa amma ats-tsaniyah, adapun janji Allah yang kedua yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, fa innal khulufa afwahihim khina yamsuna adyabu 'indallahi nirrihil mis. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik dari bau minyak misik atau minyak kasturi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa yang mana pahalanya melebihi pahala orang yang menggunakan minyak kasturi. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i menghukumi makruh
bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Karena dengan bersiwak dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, sementara bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Penonton Tamat TV yang dirahmati Allah, adapun janji Allah yang ketiga, wa amma ats-tsalitsah fa innal malaikah tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Para malaikat memohonkan ampunan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap siang dan malam. Hal ini mereka lakukan sebagai tebusan atas kesalahan yang mereka lakukan, atas sanggahan yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menjadikan atau ketika Allah hendak menciptakan manusia. Sebagaimana tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya kami hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian para malaikat menyanggah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami, para malaikat, senantiasa bertasbih memujimu dan mengagungkan namamu. Penonton Tamat TV yang dirahmati Allah, para malaikat memohonkan ampunan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah karunia yang luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada umat selain umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penonton Tamat TV yang dirahmati Allah, adapun janji Allah yang keempat, fa amma ar-rabi'ah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada penjaga surganya, fayaqulu laha, kemudian berkata kepadanya, ista'adda wa tuzayyini li'ibadi aw syaki ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada penjaga surganya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kalian untuk hamba-hambaku, karena mereka akan beristirahat minta bid dunia, dari kepayahan hidup di dunia, ila dari wa karamati, menuju tempatku dan kemuliaanku. Surga telah mempersiapkan dirinya untuk orang-orang yang berpuasa. Penonton Tamat TV yang berbahagia, wa amma al-khamisah, adapun janji Allah yang kelima yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana akhir lailah min syahri Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memohonkan atau memberikan ampunan untuk semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang pekerja apabila telah melaksanakan tugasnya, telah menyelesaikan pekerjaannya, maka akan dibayarkan upahnya. Layaknya seorang narapidana, puasa adalah jalan kita untuk mendapatkan remisi pembebasan dari panasnya api neraka. Penonton Tamat TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, tergolong orang-orang yang mendapatkan remisi pembebasan api neraka, dan tergolong orang-orang yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Idza wajadtum minni al-khata'at atlubu minkum afwan katsiran min swasda'i qulubikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.